Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan Kakak Sabila Channel. Di video kali ini Kakak Sabila mau camping di daerah Bogor Puncak. Ini perdana Kakak Sabila camping di tempat ini ya. Sebelumnya Kakak Sabila belum pernah sama sekali. Walaupun ke sana juga kita menginap di hotel. Dan kemarin perjalanannya alhamdulillah lancar-lancar aja dan kita melewati jalan alternatif. Untuk ke tempat camping kali ini, jalanannya bisa melalui Jalan Raya Puncak Cianjur atau jalan alternatif lain ya, seperti lewat Gadok ataupun Jalan Pasir Muncang ya. Nah, kemarin kita lewat Jalan Gadok atau Jalan Raya Pasar Pasir Muncang. Dan kami selama perjalanan lancar-lancar aja karena kita berangkat di hari Jumat. Tapi sebelumnya kami jemput Yangti dulu ya di daerah Sentul, kemudian baru kita lanjut ke tempat camping kita. Sebagaimana kakak bisa lihat di video ini, jalanannya benar-benar lancar dan hanya macet di daerah Ciawi Gadok nih tuh. Dan setelah melewati kemacetan di Janji Jiwa Gadok ini, kita belok ke kanan ya. Ini kita lewat Jalan Raya Gadok atau Jalan Raya Pasir Muncang ya, Pasar Pasir Muncang. Kita belok ke kanan dan ikuti terus jalanannya sampai ke arah Taman Safari atas. Untuk jalannya kebanyakan mulus ya, cuma ini jalannya ada beberapa titik yang menanjak terlalu tajam dan juga jalanannya ini ya agak sempit ya. Kalau jalanannya sebagaimana kakak bisa lihat mulus, nggak terlalu banyak jalan yang rusak. Cuma kalau kendaraan penggerak roda depan dan mungkin barang-barangnya dibawa banyak, lebih baik ya jangan lewat sini kalau kakak Sabila sarankan, karena ini jalanannya agak, beberapa jalan ini agak yang curam banget dan itu mungkin akan berpengaruh ya kepada kendaraan yang kakak bawa, kecuali kendaraan kakak dalam keadaan sehat dan mungkin penggerak roda belakang. Tapi kalau penggerak roda depan saya sarankan jangan lewat jalan ini, karena kalau turun tidak masalah, tapi kalau nanjak ini jadi masalah. Dan ini tanjakannya kakak bisa lihat ini panjang sekali ke atas ya. Dan ini area ya yang kakak Sabila sebut tadi, jalannya sempit tuh ya, kakak bisa lihat di sini. Ini kalau berpapasan tentu akan sangat-sangat menyusahkan ya. Sehingga kalau kakak Sabila sarankan, kalau kakak mau lewat sini saat jalan memang lagi benar-benar sepi ya, karena memang jalanannya beberapa titik itu sangat sempit sekali.
ya, jadi susah kalau ketemu papasan sama kendaraan di depan kita. Ini salah satu harus ngalah. Nah, ini kita sudah mau sampai ya. Ini jalanannya belok ke kanan kita seharusnya, tapi kemarin kita disasarin sama Google, kita malah belok kiri. Ini harusnya ke kanan nih ya. Ini kemarin habis nyasar kelewatan, kita belok ke kanan, dan kemudian ini kita belok ke kiri. Ini tandanya kita mau sampai ya. Dan di depan kita ini adalah Arnapura Resort. Dan kalau kakak mau pakai patokan Arnapura Resort yang ada di Google Map juga bisa. Jadi patokannya itu Arnapura Resort yang ada di sebelah kanan kita. Nah, kita ngelewatin lagi, nggak jauh dari situ baru kita belok ke kiri. Dan untuk tempat camping ini juga deket dengan Gayatri dan Tiara Camp. Cuma kalau ke Gayatri itu tadi belok kiri ya, dan Tiara Camp juga lewat kiri, kita belok ke kanan, jadi beda jalan ya. Nah, ini kita sudah mau sampai ya. Ini kita masuk ke tempat camp kita yang ada di Citeko Puncak. Nama campnya adalah Sari Camp Citeko, bumi perkemahan yang ada di Jalan Raya Puncak, Pasir Panjang, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua. Untuk nomor adminnya kakak bisa lihat di situ di bagian bawah ada nomor adminnya ya. Jadi kakak bisa hubungi nomor itu untuk informasi maupun reservasi. Nah, ini jalan tadi ya, itu Arnapura Resort sebelah sana. Dan di depan tempat camping kita juga banyak beberapa villa ya, tapi kita mau fokus ke tempat camping kita dulu nih. Nah, ini jalan masuknya ke tempat camping kita. Jalanannya agak sedikit menanjak dan berbatu, tapi tempat campingnya benar-benar enak, sunyi, sepi ya, nggak ada siapa-siapa selain kita kemarin. Ini adalah lapak yang ada di Sari Camp di daerah Citeko Puncak ya. Jadi ini banyak banget ini dan luas tempatnya dan teduh karena pohonnya rindang banget. Selain itu kamar mandinya juga deket dan banyak. Jadi kakak yang mau bolak-balik ke kamar mandi nggak perlu repot. Dan di sini juga bisa sewa tenda. Kakak bisa lihat di sini. Ini salah satu tenda contohnya ya, yang sewa di sana. Ini yang paling besar. Ya, karena ini tendanya modelnya sama semua seperti ini, tidak ada tenda-tenda yang model Eclipta Altrek ya. Jadi modelnya seperti ini semua dan isinya seperti ini ya. Ini tergantung kapasitas. Ini yang paling besar untuk tendanya. Harganya nanti ada di akhir video ya kayak. Ini tenda yang paling besar, maksimal 6 orang kalau nggak salah nih ya, tenda seperti ini. Dan untuk playseat juga kakak bisa sewa lagi ya. Jadi kalau mungkin kakak perlu tambahan playseat bisa sewa, dan alat-alat camping juga bisa sewa semua di sini seperti meja, kursi dan lain-lain ya. Nah, ini toiletnya ada di berbagai macam sisi ya, dan sudah banyak toilet serta kamar mandi, ada tempat cuci piringnya juga. Jadi nggak perlu repot ya di sini ya, karena ini toiletnya banyak dan kamar mandinya juga banyak. Dan yang di sana itu adalah cottage-nya. Ya, kemarin kita sebenarnya mau camping, tapi karena kita sendirian di sana, nggak ada yang camping selain kita, akhirnya kita putuskan untuk ke cottage saja. Karena kalau kita bongkar pasang tenda 2 kali ya, setelah ini kita mau camping lagi di tempat lain. Ya, kalau kita bongkar pasang kayaknya sangat menguras energi. Jadi kemarin harganya juga nggak jauh beda dengan tenda. Akhirnya kami putuskan untuk ambil cottage-nya. Dan ini adalah cottage yang kami ambil ya. Nah, ini dia. Di sebelahnya itu adalah ruang serbaguna. Tapi untuk ruang serbaguna atau aula nanti kita lihat ya. Kita mau lihat cottage-nya dulu. Untuk cottage-nya seperti ini, dari rumah kayu model Lombok. Ya, ada kursi meja, ada tempat sampah juga. Tidak ada AC untuk cottage-nya ini. Jadi ini cottage-nya tidak ada kipas juga, tidak ada AC. Jadi benar-benar alam banget. Ya, jadi tidak ada pendingin udara maupun penyejuk udara. Nah, ini kita buka untuk isi cottage-nya. Kuncinya ini masih manual ya. Dan kemarin ini ada beberapa perbaikan waktu kita datang. Jadi itu TV-nya sedang diperbaiki dan untuk WiFi-nya juga sedang diperbaiki. Tapi selama kita nginap di sana, WiFi-nya tidak ada masalah. Cuma kalau kita setel ke TV itu agak lemot.
ya, karena dia bukan smart TV tapi dia menggunakan seperti decoder. Jadi ini nggak langsung ke TV tapi ke decoder, dan itu memang kayaknya decodernya bermasalah jadi agak lemot. Sedangkan untuk di HP dia lancar-lancar aja, dan di sini ada speaker besar yang bisa menggunakan Bluetooth, jadi kakak bisa karaoke juga di sini ya. Dan ini bisa digunakan untuk acara-acara, mungkin kakak mau adakan arisan, perkumpulan, gathering atau grup ya, acara-acara grup seperti grup kemah dan lain-lain, ini bisa dipakai ya. Dan untuk aula juga kemarin informasinya tidak ada biaya sewa. Selama kakak camping di sini, mungkin ada kegiatan yang perlu menggunakan aula, bisa menggunakan aula dan speaker seperti itu ya. Dan ini ya alat-alatnya. Nah itu dia modemnya atau alat untuk ke TV-nya, sehingga itu agak bermasalah untuk ke internetnya ya. Jadi kalau untuk setel lagu atau apa dia agak loading gitu ya, dan itu lama sekali, sehingga kemarin kami tidak menggunakan itu, akhirnya kami menggunakan handphone ya. Dan seperti yang kakak bisa lihat di sini di cottage ada 3 kasur, jadi kakak sudah dapat 3 kasur, 3 bantal dan 3 selimut. Ya di sini juga ada water dispenser yang sudah disediakan. Jadi kakak nggak perlu beli galon atau beli air lagi, karena di sini sudah disediakan untuk memasak dan minum. Sekarang kita mau cek ke area belakang. Di area belakang ini terdapat dapur dan kamar mandi serta toilet. Nah untuk dapurnya seperti ini ya. Mohon maaf kemarin agak kotor ya. Jadi kita sudah pesan reservasi sebenarnya, cuma ini kayaknya perlu ditingkatkan lagi untuk kebersihan dari cottage-nya. Karena kemarin masih ada beberapa bau ya yang kurang enak di area belakang. Saya nggak tahu itu dari area tempat cuci piring atau bagaimana. Itu baunya nggak enak banget. Jadi kemarin saya bersihkan sendiri dan saya kasih wangi-wangian. Dan untuk kamar mandinya seperti ini, airnya kurang kencang ya tapi ngalir. Kalau kakak mau menggunakan kamar mandi itu kakak mesti stok dulu airnya ya. Jadi kakak buka kerannya dulu, karena kerannya itu airnya kecil, kakak bisa lihat di situ ya. Dan sekarang kita ke aula. Nah ini dia aula yang tadi saya bilang ya. Jadi ini kemarin saya tanya kalau kita mau sewa aula doang bisa nggak. Sebenarnya kalau kita mau menggunakan aula ini tanpa perlu sewa bisa. Jadi kita kalau ada camping, kalau lagi menginap di sini, ada acara keluarga atau grup, kita bisa menggunakan aula ini ya tanpa biaya kata petugasnya. Dan di samping aula juga ini ada toilet, ada kamar mandi juga. Nah ini bisa digunakan juga untuk yang camping ya. Jadi untuk kamar mandinya jelas banyak banget. Yang kurang di sini adalah satu, itu warung atau rumah makan ya. Ini nggak ada di sini. Cuma kalau cafe kita bisa ke sebelah ya. Ke sebelah itu ada cafe Gayatri, kita bisa mampir ke sebelahnya. Cuma 50 meter dari tempat ini. Cuma kalau untuk di dalam ini tidak ada warung dan rumah makan. Jadi kita kalau mau cafe yang di Gayatri kita mesti jalan 50 meter saja. Nah ini kamar mandinya ada yang jongkok dan ada juga yang duduk ya. Kamar mandinya ada 2. Dan ini adalah musolanya. Musolanya lumayan besar dan ada alat-alat sholat di dalamnya. Cuma kalau kakak mau bawa sendiri alat sholatnya lebih bagus ya, karena itu yang ada di dalam mungkin sudah agak lama dan sudah kotor. Dan ini area wudhunya, jadi ada di area luar, dan sebelah kanan ini adalah musolanya. Dan ini adalah suhu di saat sore hari ya. Suhunya kurang lebih seperti ini di saat 5:30 sore ya. Di jam 5:30 ya, 5:30 tuh.
Dan sekarang kita mau lihat Cafe Gayatri ya, kita cukup jalan 50 meter saja sudah sampai tuh, udah kelihatan. Dan ini ada pintunya ya, jadi sebelah kanan itu ada pintu besi kecil, kita bisa lewat sana. Nanti kita lihat untuk kafenya seperti apa. Cuma karena sudah malam dan kemarin sepi, kita nggak bisa masuk ke dalam, cuma bisa lihat dari luar saja ya. Jadi ada kafenya di area situ. Kalau kakak mau pesan makan bisa ke situ, dan pesan minuman juga bisa di area situ. Pagi-pagi suka ada yang datang jualan katanya. Dan ini dia sarapan kita. Jadi kemarin kita nggak dapet sarapan, jadi kita keluar beli sarapan ya, beli makanan pagi. Ini nggak jauh dari cottage kita. Kalau kakak jalan ke area bawah Arnapura, yaitu di area bawah ke arah jalan raya itu ada yang jualan untuk nasi kuning, dan ada ketan juga, dan macam-macam gorengan ya. Nah ini untuk makanannya tidak terlalu mahal, tapi rasanya lumayan enak ya. Dan ini yang makan untuk orang camping banyak di sini ya. Nah ini dia, kemarin saya ambil gorengan dan ketan putih. Nah ini dia sarapan saya. Lihat jalanan. Bisa aja sih. Bisa aja jalan.
mobil kata Jang. Dulu ya lagi video itu. Ayo. Anehkannya nih hantunya. Nggak pedes bang? Yang dua Yang aja. kecap aja ya? Dah, Ini nggak terlalu pedas ini. kecap doang. Bening aja. Yang dua bening. Pakai Yang dua bening aja. ini ada. Yang satu pakai saus. Tahu apa bumbu kacang? Saus apa bumbu kacang? Saus apa bumbu kacang? Saus bang. Sausnya pedas. Saus pedas ini. Sausnya pedas. Sausnya pedas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang satu pakai bumbu kacang nih bang. Satu lagi. Bumbu kacang sama kecap. Dan ini adalah rate dari tempat camping kita, Sari Camp. Ini harga-harganya yang mau sewa tenda atau yang mau glamping, kakak bisa lihat harganya di sini. Dan untuk sewa alat yang lain juga ada di sini. Jadi
Sini sudah lengkap dan nomor kontaknya tadi ada di deskripsi ya. Sekian dulu video dari Kakak Sabila, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya, karena itu sangat berarti buat Kakak Sabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.